Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan kalian kembali meskipun saya bisa menyapa kalian hanya secara virtual. Demikian mudah-mudahan kalian bisa tetap semangat dan semoga sehat semua. Kali ini kita akan masuk bab 3 tentang pelajaran PKN ini. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan bahas peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Dan saya apresiasi bagi yang sudah menyelesaikan semester 1 dengan sangat baik. Selamat, semoga prestasinya tetap ditingkatkan. Nah, kita mulai masuk ke materi mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Berbicara tentang hubungan internasional apa? Mungkin yang pertama kalian pikirkan mungkin berhubungan dengan dunia-dunia luar negeri internasional. Nah, jadi hubungan internasional itu merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang. Misalnya gini, kekurangan tenaga ahli untuk pembangunan misalkan. Maka hubungan internasional negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Kemudian apa saja yang dibahas di dalam hubungan internasional ini? Ada beberapa poin yang dibahas dalam hubungan internasional. Yang pertama ada politik luar negeri. Nah, politik luar negeri ini adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara yang lain dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara serta kepentingan nasional negara. Nah, Indonesia juga punya kepentingan dan negara yang lain juga punya kepentingan. Ada juga hubungan luar negeri. Apa itu hubungan luar negeri? Adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Nah, dan yang ketiga hampir sama ya esensi dari ketiga sebutan ini, yaitu politik internasional. Kalau politik internasional ini politik yang antar negara yang mencangkup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar organisasi internasional, antar negara dengan organisasi internasional yang lain. Banyak organisasi internasional nanti kita bahas. Nah, terus pentingkah hubungan internasional ini untuk Indonesia? Jadi gini ya, kalau misalkan suatu negara yang ingin melakukan hubungan internasional tentunya ada syarat. Harus merdeka dulu dan juga harus berdaulat, harus diakui secara de facto maupun de jure. Nah, de facto itu apa? De facto itu secara fakta dan de jure itu secara hukum. Nah, faktor terjadinya hubungan internasional ada dua. Yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internal itu adanya kekhawatiran dengan kelangsungan hidup negara tersebut. Yang kedua ada faktor eksternal yang dimana ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak bisa berdiri sendiri atau hidup sendiri tanpa negara lain. Nah, kita pun sama ya. Nah, ketergantungan tersebut terutama dalam memperpecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, ketahanan dan keamanan bagi suatu negara tersebut atau khususnya Indonesia. Nah, hubungan internasional diarahkan untuk pembentukan suatu negara RI yang berbentuk kesatuan dan negara kekuasaan yang demokratis. Pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, kali ini ada Superman yang akan menjelaskan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia lewat organisasi-organisasi internasional. Peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa kita singkat PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB itu 60 pada tanggal 28 September 1950. Nah, peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar
seperti ketidakterjadiannya agresi militer Belanda dan juga lain-lain. Ya sampai PBB terhadap kemerdekaan Indonesia juga dan kelangsungan hidup Indonesia. Nah, Indonesia juga mengirimkan prajurit ke PBB untuk apa? Untuk menangani konflik. Indonesia juga mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusuma-Atmanya sebagai negara ILC. Nah, peran Indonesia yang kedua dalam organisasi ASEAN, atau Association of Southeast Asian Nations. Nah, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia banyak berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama bilateral atau hubungan antar negara gitu ya, dengan jumlah negara peserta yang sedikit atau dibatasi. Nah, Indonesia menggunakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas aktif itu apa? Artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Aktif artinya Indonesia berperan secara aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan juga berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Contohnya kemudian peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Nah, apa gerakan non-blok itu? Dulu dalam sejarah, bagi Indonesia gerakan non-blok itu merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral. Netral di sini adalah tidak berpihak kepada negara-negara yang mungkin misalkan saat ini sedang berperang antara Israel dengan Palestina. Nah, Indonesia tidak berpihak kepada Israel maupun Palestina, akan tetapi netral. Ketika Palestina dijajah oleh Israel, maka Indonesia berperan aktif dalam membantu Palestina, entah itu dari segi material, entah itu dari segi bantuan, tapi juga tidak memusuhi Israel. Dalam hal ini Indonesia tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Apabila tidak dapat dipahami atau kurang dapat dipahami, silakan stay on kembali videonya. See you next video. Dan juga kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung personal chat atau juga di kolom komentar. Untuk penugasan silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di link absensi setelah menonton video ini, kemudian isi di bawah ada pertanyaan-pertanyaan, kita diskusi lewat grup WhatsApp. Nah, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga tetap semangat dan juga sehat selalu. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.